Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga diberi kesehatan, tetap semangat. Di perkuliahan statistika, hari ini kita belajar beberapa materi. Materinya itu masih teori. Nanti hari ini saya akan membagikan pembagian kelompok dan tugas kelompoknya. Dan agar bisa dipahami, nanti kita minggu ini kita Zoom. Nanti hari yang rekaman video Zoom-nya sekarang itu akan dibagikan di kelas B. Terus sebaliknya seperti itu untuk minggu depan. Saya mau minggu ini kita seminggu 2 kali untuk statistika sama sejarah fisika Yunas. Diatur waktunya, kalau nggak bisa sore, malam. Gitu. Kalau Sabtu, kayaknya banyak yang berhalangan, bisa sore atau malam. Kita atur ya, bisa dibantu Depi ya, diingatkan Yunasnya, karena Yunas lagi sibuk. Ya. Kenapa sih statis kita mulai aja ya? Muncul ya buku saya ya. Oke. Pentingnya penelitian dan statistika. Kalau sudah menginjak mahasiswa atau sudah menginjak S1, S2, S3, itu kita perlu memahami statistika. Bagaimana kita bisa menulis latar belakang, bagaimana kita bisa menulis rumusan masalah. Oke. Saya yakin kalian pasti banyak ide, banyak pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti juga banyak, selain ide, ini muncul ya saya ya, PDF saya ya. Iya Bu, muncul Bu. Oke. Pasti banyak ide, banyak pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari, tapi nggak semua orang bisa menulis. Nggak semua orang mampu mengemas materinya menjadi materi yang wah. Nggak semua orang. Nah, sebenarnya penelitian itu adalah cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaannya. Pasti penelitian itu adalah rasional. Ya enggak? Empiris, sistematis. Kenapa saya bilang ini adalah rasional, empiris, dan sistematis? Karena dalam penelitian itu berdasarkan arti filsafat. Kemarin kan sudah belajar ya, filsafat itu adalah pendapat dari seorang ilmuwan yang akan dibuktikan secara ilmiah, secara empiris gitu. Beda kalau misalnya kalau nggak dibuktikan secara ilmiah itu bohong. Gitu. Contohnya ya masalah COVID. COVID ini ada COVID Omicron siluman yang lagi heboh saat ini, itu benar nggak sih adanya? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan selanjutnya oleh para ilmuwan yang mampu membuktikan secara ilmiah dan empiris. Gitu. Nah, melalui penelitian ini harus valid, reliable, dan objektif. Apa itu valid? Pasti datanya yang dilaporkan harus sesuai. Valid itu datanya nggak bohong-bohong. Misalnya, Yunas lagi niti tentang love beer, ya kan? Nah, harus valid. Love beer itu berapa sehari makannya. Misalnya kalau makannya dia cuma 10 butir, ya 10 butir, nggak bisa dibuat-buat. Karena itu akan menjadi sanksi bagi para peneliti. Ya, nanti saya upload, ini sudah saya upload. Saya fotokan dan saya upload gitu. Nah, itu adalah bagian dari penelitian. Kenapa sih pentingnya penelitian? Nah, ini adalah variabel penelitian. Pengertiannya saya lewatkan saja, kalian bisa baca, nanti ada tugas juga. Ada macam-macam variabel penelitian. Kata bentar. Saya coretan dulu.
Hmm, nih, ada apa sih variabel penelitian itu? Bagian sini. Mana. Variabel penelitian itu ada di bagian sini. Ya. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, kegiatan, atau yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, dalam suatu penulisan, kita harus punya variabel penelitian. Variabel penelitian yang kata kasarnya itu adalah objek, subjek, atau kegiatan yang mau kita teliti. Nah, itu variabel penelitian. Kemudian, variabel penelitian itu nanti akan dibagi menjadi dua, ada independen, dibagi tiga, dan moderator. Ada tiga tuh, independen, dependen, dan moderator. Nah, masing-masing ini mempunyai tugas dan bagian Oke, Pak, apa sih variabel independen ini? Nah, ini yang suka kita tulis itu adalah ini muncul ya di slide kalian ya, PDF saya ya. Muncul, Bu, muncul. Oke. Nah, variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor. Dalam bahasa Indonesia adalah variabel bebas. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi, yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen, terikat. Makanya kalau variabel bebas ini suka disebut namanya structural equation modeling atau persamaan struktural. Nah, variabel independen ini disebutnya variabel eksogen. Dia bebas, variabel bebas. Jadi kalau kamu nentuin suatu judul, itu ada variabel terikat sama variabel bebasnya dan moderatornya. Nah, ini kalau kita lihat bagian bawah, ini adalah variabel dependen, variabel bebas. Gitu. Contohnya gini, apa bedanya sih kalau independen, bebas, itu adalah sebab. Kalau dependen, terikat, itu adalah akibat. Akibat karena adanya variabel bebas. Gampangnya, contohnya intensitas iklan. Ini kan independen nih. Jumlah penjualan itu adalah akibatnya variabel dependen. Bisa kalau kita ganti gini. Independen itu contohnya adalah pembelajaran e-learning. Ya kan? Pembelajaran e-learning. Variabel dependennya apa? Hasil pembelajaran mahasiswa, hasil pembelajaran siswa. Pasti kita tahu ya, pembelajaran e-learning ini kita butuh output. Outputnya apa? Gitu. Sama halnya dengan ini. Nah, saya hapus dulu. Ini kalau kita ganti, ini adalah misalnya kita ganti pembelajaran e-learning. Kalau ini adalah untuk variabel terikat, ya, variabel bebasnya. Karena variabel bebas itu adalah sebab. Sedangkan ini adalah hasil belajar. Hasil belajar siswa. Nah, itu seperti apa? Itu contoh sederhana untuk variabel di independen dan dependen. Oke. Saya lanjutkan. Ada namanya variabel moderator. Nah, saya hapus dulu. Nah,
Variabel ini mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan variabel independen dan dependen. Berarti ada hubungan kedua antara independen dan dependen. Pasti ada akibat dan sebab. Misalnya, hubungan perilaku suami istri akan semakin kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga. Ya enggak, Devi? Kalau kamu punya pacar seperti itu. Ya. Nah, atau kita ganti lain deh contohnya. Di sini saya mencontohkannya moderator itu seperti Oke. Misalnya adalah hubungan antara guru mata pelajaran fisika dan siswa akan semakin baik jika mempunyai jika mempunyai ganti lain bentar. Selain hubungan ya, hasil belajar siswa. Hubungan proses belajar mengajar antara guru sama murid akan semakin baik kalau memiliki metode belajar yang baik dan hasil belajarnya pun meningkat. Dan sebaliknya, jika model belajarnya tidak baik, maka hubungan guru dan siswa pun akan memburuk. Karena kita tahu ya, sebagian siswa itu kalau belajar fisika, belum ketemu gurunya aja, udah nggak suka. Udah tahu belajar fisika, gitu. Apalagi gurunya galak, apalagi gurunya banyak tugas, gitu. Enggak, karena di kurikulum 2013, atau sekarang kita lagi mau di kurikulum prototipe ya, itu membelajarkan siswa itu harus mandiri. Mandiri, arti dasarnya adalah mampu berpikir, belajar bebas, gitu. Mampu berpikir, dia berpendapat. Gitu. Jangan nanti Depi jadi guru PPL bulan Juni ya, atau bulan September, Depi harus ngerjain semua soal, terus anak-anaknya nggak pernah latihan, nggak pernah ngapa-ngapain, itu adalah membuat malas. Gini, Indonesia, sifat anak Indonesia sama sifat anak Finlandia, anak Singapura itu berbeda. Di Indonesia, untuk kesadaran belajar mandirinya itu sangat-sangat kurang, literasinya sangat kurang. Bisa dilihat kalian sendirilah. Kalian untuk membaca buku aja, untuk ngerjain tugas itu, bahasa gaulnya sekarang namanya mager. Ya enggak, Yunas? Nah, Yunas ketawa aja. Iya, Bu, iya. Coba Yunas tawa aja belajar. Gitu, ya. Bahasa kasarnya adalah mager. Jadinya jangan salah kalau kalian jadi PPL. Coba Alfarizi. Ada di sana Alfarizi? Ada, Bu. Ada. Ya enggak, Alfarizi? Kamu ngerjain tugas aja, baca buku mager, kan? Iya, Bu. Itu ada sebab akibatnya, Bu. Nah, nggak boleh. Itulah Indonesia. Gitu. Kalau di luar negeri, ya, saya mencontohkan teman saya kalau berada di luar negeri, itu belajarnya super mandiri. Terus tugasnya sangat sulit, gitu. Bukan sulit lagi. Kalau di Indonesia itu kayak di Unila, di UIN, kayak di UI, IPB, itu masih standar. Dosennya masih kita prediksikan. Tapi kalau belajarnya di luar negeri, itu butuh standar tinggi. Apalagi kamu belajar di Jepang. Kalau di Jepang, itu masih ada ujian nasional. Ya, Rizka? Kalau kamu nggak bisa fisika, kamu nggak lulus. Kamu suka nggak nonton film Korea yang ada satu kelompok
kampung atau perumahan itu anaknya saingan masuk dokter. Dan itu suasananya sama. Nah, bagaimana kalian itu menjadi seorang guru mampu membangkitkan anak-anaknya itu mampu belajar mandiri. Gitu. Oke, pasti sebabnya mager itu pasti ada. Sebabnya dari orang tua, ya, dari keluarga, dari pacar, gitu. Dari dosennya yang galak, banyak tugas, gitu. Tapi menurut saya kalau dosen galak, banyak tugas itu umum, gitu. Karena saya sama kayak kalian, sudah S1, S2, menghadapi dosen galak, pelit nilai, terus tugasnya susah, itu buat saya belajar lebih mandiri. Buat saya bisa, gitu ya. Karena saya juga zamannya masih mahasiswa, saya aktivis gitu, nggak fokus belajar aja, tapi saya aktivis, ikut lomba, belum lagi saya ngajar privat gitu, belum lagi dosen-dosen saya di Unila itu killer-killer, serius saya tidak bohong. Nah, tapi kita harus bangkit gitu, nggak boleh terpuruk. Ya, nah itu adalah variabel moderator. Ciri-cirinya yang kurang lebih seperti itu. Oke, ini adalah contoh variabel independen moderator. Kalau misalnya variabel independennya misalnya adalah pembelajaran e-learning, dependennya adalah menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran ininya adalah hasil belajar siswa. Kita ganti aja ini model pembelajaran. Ini hasil belajar siswa. Gitu ya. Perilaku murid, guru sama murid itu beda gini. Orang cerdas belum tentu bisa ngajarin siswanya. Percayalah, kalau kalian masuk di forum kelas, itu belum bisa menaklukkan siswa-siswa SMA. SMP masih enak, nurut, nggak mudah gosip. Kalau SMA tuh kayak kalian, kuliah. Suka nggosip, suka ngomongin dosennya, suka masih ngomongin gurunya, gitu ya. Nggak munafik lah, gitu. Nah, kalau SMP, itu benar-benar belajar. Saya nggak bohong. Saya pernah ngajar satu sekolah, SMP, SD saya nggak pernah mau. SMP, tapi SMP buat olimpiadenya. Dan dia fokus buat belajar ngerjain tugas SMP 1, SMP 2, Bandar Lampung tuh saya ngajar olimpiadenya. Dulu waktu saya itu, dan benar-benar mereka belajar gitu. Kalau SMA, nah saya juga pernah ngajar SMA gitu, pernah ngajar di SMA Jakarta sama SMA di Bandar Lampung. Mulailah ngegosip, banyak tugas lah, pusing gua nggak bisa nongkrong, mana emak gua marah-marah kalau gua di rumah, mana pacar gua ribut, gitu-gitu deh. Nah, itu adalah variabel gangguan di kalian, ya. Sebenarnya kalau kalian lagi kuliah gitu, hindarilah perasaan-perasaan yang tidak penting. Kenapa saya bilang tidak penting? Saya nggak tahu problem kalian di rumah ya, baik orang tua kalian, baik kakak beradik kalian, atau pasangan cinta kalian. Tapi menurut saya itu udah hal yang tidak penting. Kalau kalian lagi belajar, lagi menempuh kuliah, itu fokus. Ya, persaingan tuh semakin banyak. Coba saya mau lihat. Yang nggak Ahmad Nur Yasin? Ya, Bu. Coba kamu hitung. Pendidikan fisika itu ada berapa? Ada Unila, ada kalian, UIN, Ya. ada di Universitas YIN Metro. UM Metro apa YIN Metro? YIN. IAIN, Ibu. Oke, berarti ada 3 lah universitas yang pendidikan fisika. Tapi saingan kalian terberat adalah yang anak fisika murni. Ada FMIPA fisika,
ada di ITERA, gitu. Nah, itu saingan kalian yang berat. Mereka mampu, fisikanya jago-jago kuat, dan bisa jadi guru. Sekarang, bisa PPG juga. Nah, itu saingan kalian. Nah, itu bisa dihitung persaingan kalian kalau mau jadi guru atau dosen, mau jadi peneliti, gitu. Banyak kok, Bu. Ada nggak, Bu, teman Ibu melenceng dari pendidikan fisika? Ada. Saya punya sahabat, dia itu ngambil fisika medis. Sekarang kerja di Rumah Sakit Abdul Mulu yang ngegerakin alat-alat buat nyinarin orang yang kena kanker. Gitu. Jadi kan ada tuh yang suka pakai alat-alat sinar radiasi. Nah, dia sekolah fisika medis. Itu gajinya lumayan. Saya suka ketemu dia, suka nongkrong sama dia gitu. Dia lagi ngambil sekolah spesialisnya lagi, tapi dia bukan dokter, tapi fisika medis. S1-nya pendidikan fisika sama kayak saya. S2-nya dia ngambil fisika medis di UI, terus dia ngambil spesialis lagi fisika medis. Dia ngegerakin alat-alat di Abdul Muluk. Jadi kalau ada yang kena kanker, nah, itulah banyak ya. Nah, itu adalah variabel. Oke, ada variabel intervening. Nah, variabel ini yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara independen dan dependen yang tidak dapat diamati dan diukur. Nah, variabel ini akan menjadi variabel antara independen dan dependen. Contohnya aja ya. Penghasilan itu independen. Gaya hidup intervening. Harapan hidup dependen. Lingkungan tempat tinggal ini adalah moderator. Ya. Jadi kalau misalnya variabel intervening itu adalah sama aja dia bukan sebab akibat ya, tapi dia adalah antaranya, melaluinya. Gitu. Makanya kita bisa penghasilan, gaya hidup, harapan hidup, dan lingkungan tempat tinggal. Sama aja kalau kita lagi proses belajar. Ini pasti kalau bahasanya ini pembelajaran e-learning. Ya kan? Hasil belajar siswa, model belajar, bentar ya. Itu udah ya. Oke. Terus yang ini adalah, kan ini udah model pembelajaran ya. Model pembelajarannya seperti apa, pembelajaran e-learning-nya, hasil belajar siswanya. Nah, ini biasanya adalah tempatnya. Gaya, bukan modelnya. Ini kan metode belajarnya seperti apa. Model sama metode itu beda. Ya, biasanya kamu mau pakai bahan apa? Kan ini gaya hidup. Misalnya mau pakai bahannya pembelajarannya menggunakan PPT atau video pembelajaran, itu bisa. Ya, interpreting kan pengantara. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini ada variabel kontrolnya. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel. Contohnya, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan pemasaran. Independen itu kan bebas ya, pendidikan SMU. Kontrolnya adalah produk yang dipasarkan sama, lokasi pemasarannya, alat-alat yang digunakan, ruang tempat pemasarannya sama dengan. Nah, ini aja gambarnya aja ya. Independennya pendidikan SMA SMK. Dependennya keterampilan pemasaran. Kontrolnya apa? Produk, tempat, alatnya sama. Itu contoh hubungan variabel independen, kontrol, dan dependen. Nggak semua variabel itu bisa kalian pakai. Tapi yang penting itu ada independen, variabel bebas, dan variabel terikat ketika kalian menentukan judul penelitian. Oke, saya lanjut ke paradigma ya.
Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Halo. Belum, Bu. Udah, oke. Belum, Ibu. Masih jelas ya? Yang saya jelaskan jelas ya? Ya, Bu, jangan cepet-cepet. Wih, jangan cepet-cepet. Iya, sebenarnya. Nggak mau cepet-cepet, tapi materinya 20. Nanti kuota kamu habis lagi. Ini udah berapa menit coba? Kuota kamu habis lagi. Itu. Kita berdoa aja, habis lebaran kita tatap muka gitu, ketemu sama Bu Vandan yang baik hati, yang suka ngasih tugas gitu-gitu. Ya, rajin ngasih tugas. Tugasnya sederhana sih sebenarnya. Tahu nggak? Tugas saya itu adalah metode pembelajaran e-learning yang namanya sinkronous dan asinkronous. Kita ini lagi belajar namanya sinkronous. Sinkronous itu harus dipadukan dengan asinkronous. Asinkronous itu adalah belajar, ada post-testnya, pre-testnya, dan ada tugasnya. Itu bagaimanakah output dari pembelajaran e-learning? Karena belajar e-learning itu mengajarkan belajar mandiri. Selain belajar mandiri, belajar tanpa perasaan. Karena kita nggak tatap muka gitu. Kalau kita tatap muka kan tinggal saya tunjuk. Cindy, ini jawabannya apa? Kita lebih berdiskusi. Kalau ini saya tunjuk pada diem semua. Ada pertanyaan nggak? Ada. Tuh. Ya. Nah, ini pembelajaran sinkronous dan asinkronous. Jadi nanti kalian akan belajar itu di model pembelajaran. Nah, itu ada 5, ada variabel, sudah variabel pembelajaran. Kita ada paradigma penelitian. Ya kan? Nah, paradigma penelitian ini dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Biasanya teori yang digunakan merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, teknik analisis statistikanya yang digunakan. Nah, biasanya bentuk-bentuk paradigma atau penelitian kuantitatif khususnya untuk penelitian survei. Ya. Biasanya kalau paradigma penelitian itu adalah seperti pendapat masih mau kuantitatif, kualitatif. Yang enak itu kualitatif. Karena kita berdasarkan dari buku aja, berdasarkan dari teori, jurnal-jurnal, dan pendapat kalian. Ketika kalian sudah banyak membaca jurnal, kalian harus menarik kesimpulan. Menarik kesimpulannya seperti apa? Menulis kembali dalam judul yang ingin kalian teliti. Tapi kalau kuantitatif, kalian harus uji coba menggunakan SPSS, statistika, dan lain sebagainya. Ya, atau pengembangan pembelajaran. Ini adalah paradigma sederhana X dan Y. Ya kan? Ini kualitas alat, Y ini adalah kualitas barang yang dihasilkan. Sama kayak tadi ya, variabel dependen dan independen. Ada bebas dan ada terikat, ada sebab dan ada akibat. Nah, berdasarkan paradigma, maka kita dapat menentukan ada jumlah rumusan masalah deskriptif yang ada dibagi 2, asosiatif ada 1. Kalau misalnya rumusan masalahnya deskriptif, bagaimana X? Kualitas alat. Bagaimana Y? Kualitas barang yang dihasilkan. Umumnya, nanti kalau di penelitian, mungkin kalian sekarang lagi udah belajar metode penelitian belum? Belum, Halo? Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Nah, nanti
kalian harus membuat 2 pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang nanti akan kalian teliti dan kalian bahas itu di bab 4, hasil dan pembahasan. Hasilnya seperti apa? Dalam bentuk grafik atau bentuk Excel, SPSS gitu. Nanti dijelaskannya dalam bentuk kalimat di pembahasan. Itu berdasarkan apa? Rumusan masalah. Ya. Makanya hati-hati menentukan rumusan masalah. Gitu, ya. Sederhana, tapi ini adalah menjatuhkan kita. Oke. Nah, kalau ini adalah misalnya gampangnya bagaimana X. Ini adalah misalnya variabel terikat aja. Ini adalah variabel bebas aja. Kalau rumusan asosiatif, itu ada hubungannya. Bagaimanakah hubungan antara pengaruh kualitas alat dengan kualitas barang yang dihasilkan? Atau bagaimanakah hubungan atau pengaruh pembelajaran e-learning dengan dengan hasil belajar siswa yang dihasilkan? Kalau kalian jadi guru itu, kebanyakan di penelitian itu adalah output-nya hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa itu pasti menyangkut, saya agak lupa. Selain fisikomotorik, selain pengetahuan dan sikap ya, sikap, pengetahuan, psikomotorik itu kayak agamanya. Nah, kalau di e-learning kita hanya bisa menilai pengetahuan saja. Kelemahannya gitu di Zoom. Bagaimana sih kita bisa menilai sikapnya? Sikapnya adalah itu lagi dicari solusinya. Ya kan ada sikap sama agama ya. Psikomotorik, afektif, ya enggak? Pengetahuan, sikap, psikomotorik, itu kan hasil belajar siswa. Kalau tujuan kalian itu hanya meningkatkan pengetahuan saja, itu tidak boleh. Tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan penilaian sikap. Sikapnya adalah jadi anaknya tepat waktu. Gimana kita menilai anak itu tepat waktu? Mengumpul tugas. Mengumpul tugasnya tepat waktu, mengisi absennya tepat waktu, gitu. Tapi dari sisi agamanya, bisa kita nilai dari sifat sopan santunnya, berusaha menghindari pembicaraan yang tidak baik dan lain sebagainya, ya. Karena kalian yang saya dengar sekarang SMA itu sudah mulai tatap muka kembali, gitu. Jadi diprediksikan kalian nanti bulan Oktober udah jadi guru PPL itu tatap muka offline, ya. Ketemu siswa-siswi tatap mukanya tapi belum full ya. Ketemu siswa-siswi yang lucu-lucu, yang baik-baik, yang laki-lakinya jadi suka sama siswi ini, SMA-nya malah cinlok gitu. Tapi kalian enak kok nggak di kampung. Biasanya kayak Nur Yasin ini bisa cinlok, si Poppy bisa cinlok kalau ada siswa SMA ganteng brondong ya. Ya Poppy ya. Nah, Poppy tidur Ya, kayak Bu. gitu. Nah, gitu dong. Oke, tapi yang bedanya kita harus menguasai psikologi anak SMA itu sangat sulit. Anak SMA itu belum bisa belajar mandiri sepenuhnya, masih banyak problem antara keluarga, perasaan, dan tugas. Tapi tugasnya mereka banyak kok. Ya, itulah. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Aduh, udah jam 9.22 nih. Habis ini belajar apa? Kuliah apa? Pembelajaran multimedia, Bu. Jam? Pukul Jam 9. 9.45, Bu. Oke. Nanti kalian merangkumnya
dari halaman 1 sampai 9. Menakumnya. Halaman 1 sampai 9 sesuai dengan ini. Untuk tugasnya udah catat ya 1 sampai 9 ya. Tugasnya sebentar ya. Oh, tugasnya sabar ya. Tugasnya tugas kelompok aja. Tugas kelompok aja. Nanti tugas kelompok nggak jadi tugas PDF ya. Karena kalau tugas PDF, nanti kalian belum saya jelasin sampai akhir. Jadi, hari ini tugasnya post-test aja. Post-testnya saya tambah waktunya, merangkum, buat map-mapnya. Ya, merangkum buat map-mapnya sampai jam 10 lah, jam 10. Untuk tugas mingguannya, itu tugas kelompok. Tolong diingatkan, saya Devi, nggak usah Yunas deh, Yunas lagi sibuk. Untuk bagi tugas kelompok. Nggak, Bu, tugas PDF-nya, soal-soal di PDF-nya jadi nggak jadi, karena materi kita belum selesai. Jadi nanti kelas A dan kelas B saya samakan. Nanti kita lanjutkan di minggu depan, season berikutnya. Itu ada pertanyaan sampai di sini? Bu, itu untuk kelompok bagi dari sekretaris atau dari Ibu? Pembagian kelompok dari sekretaris. Nanti kan waktu itu udah ngumpulin kan si Yunasnya nama-nama kelompok. Nanti dari situ Ibu yang ngasih materi-materinya apa aja yang dikerjain. Oke, jika nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya, biar semakin cepat juga buat ngerjain post-testnya. Tugasnya nanti tugas kelompok, nggak usah tugas mingguannya. Nanti saya perbarui di e-learning. Tolong Depi diingatkan saya pembagian tugas kelompok. Ya, tetap semangat, tetap happy, tetap berjuang. Karena perjuangan itu nggak sampai kalian lulus, tapi perjuangan itu sampai kalian menutup mata. Gitu, ya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.